Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Roisan Aziman dengan NIM 2304 1460253 akan mempresentasikan DISC dengan dosen pengampu Umi Nur Khalifah. Yuk, kita simak. Nah, kita masuk ke pendahuluan. DISC adalah sebuah model psikologi yang menggambarkan perilaku manusia dengan membaginya ke dalam 4 tipe utama, yaitu dominance yang tegas dan berorientasi pada hasil, kemudian influence yang ramah dan persuasif, steadiness yang sabar dan konsisten, serta compliance yang teliti dan analisis. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh William Moulton Marston pada tahun 1928 dan hingga kini banyak digunakan dalam memahami komunikasi, kepemimpinan, kerja tim maupun pengembangan diri. Nah, teman-teman, apa itu DISC? Dinamika DISC menggambarkan bagaimana 4 tipe kepribadian yaitu dominance, influence, steadiness, dan compliance saling berinteraksi serta dapat muncul berbeda sesuai dengan situasi yang dihadapi. Seseorang tidak hanya memiliki satu tipe tunggal, melainkan kombinasi gaya yang bisa berubah tergantung konteks. Misalnya, bersikap dominan saat mengambil keputusan cepat di tempat kerja, namun menunjukkan sifat stabil dan sabar di lingkungan keluarga. Dalam interaksi sosial, individu dengan gaya influensi yang mudah bergaul perlu menyesuaikan diri ketika bekerja sama dengan tipe compliance yang detail dan analitis. Sementara tipe dominan yang berorientasi hasil seringkali menunjukkan keseimbangan dari tipe steadiness yang lebih konsisten. Penelitian juga menunjukkan bahwa dinamika antar tipe ini penting dalam kerja tim karena keberhasilan tidak hanya bergantung pada satu gaya, melainkan bagaimana kombinasi kepribadian dapat saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian selanjutnya, perkembangan sejarah DISC. Model DISC pertama kali diperkenalkan oleh William Moulton Marston pada tahun 1928 melalui karyanya Emotion of Normal People sebagai sebuah teori perilaku untuk menjelaskan hubungan antara emosi dan tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang pada awalnya belum tentu berbentuk instrumen asesmen. Gagasan ini kemudian dikembangkan lebih lanjut pada era 1940 sampai 1950-an oleh sejumlah peneliti yang berupaya menerapkannya dalam konteks organisasi dan militer. Hingga pada 1970-an, Walter Clark merumuskan DISC Personality Profile sebagai instrumen pengukuran yang lebih sistematis. Sejak saat itu, DISC semakin populer digunakan untuk bidang manajemen sumber daya manusia, kepemimpinan, serta pendidikan. Sementara penelitian kontemporer menunjukkan bahwa struktur DISC relatif konsisten melintas budaya dan bahkan mulai diintegrasikan dengan model kepribadian lain seperti MBTI dan Big Five, sehingga menjadikannya salah satu pendekatan praktis yang relevan dalam memahami dinamika perilaku manusia meskipun masih dipandang berbeda dari teori kepribadian utama dalam psikologi akademis. Implementasi DISC. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Implementasinya, DISC dipakai dalam proses rekrutmen untuk menilai kesesuaian kandidat dengan posisi pekerjaan. Hasilnya, perusahaan mampu menempatkan karyawan dengan gaya compliance di bidang analisis data sehingga akurasi kerja meningkat. Yang kedua, kepemimpinan dan organisasi. Implementasinya, pemimpin menyesuaikan gaya komunikasi dengan anggota tim yang berbeda tipe kepribadian. Hasilnya, konflik antar anggota tim berkurang, produktivitas meningkat, dan kepuasan kerja lebih tinggi. Yang ketiga, pendidikan dan pembelajaran. Implementasi guru menggunakan DISC untuk mengenali gaya belajar siswa. Hasilnya, siswa dengan kecenderungan influence lebih terlibat dalam diskusi kelompok, sedangkan siswa dengan tipe steadiness lebih merasa nyaman
dengan instruksi yang jelas dari terstruktur. Yang keempat, pendidikan dan pembelajaran. Implementasinya, individu melakukan tes DISC untuk memahami kekuatan dan kelemahan diri. Hasilnya, seorang mahasiswa tipe dominance menyadari pentingnya mengendalikan sikap terlalu kompetitif, sehingga lebih mampu bekerja sama dalam proyek tim. Yang kelima, pendidikan dan pembelajaran. Implementasi, tim proyek menggunakan DISC untuk membagi peran sesuai karakter. Hasilnya, tim yang terdiri dari anggota dengan gaya berbeda dapat saling melengkapi tipe dominance menjadi mengambil keputusan. Tipe influence sebagai komunikator, tipe steadiness menjaga stabilitas, dan tipe compliance memastikan kualitas, sehingga proyek selesai lebih cepat dengan hasil yang memuaskan. Kesimpulannya, model DISC merupakan salah satu pendekatan psikologi kepribadian yang menekankan 4 dimensi utama: dominance, influence, steadiness, dan compliance, yang dikembangkan sejak 1920-an oleh William Moulton Marston dan terus digunakan hingga saat ini. Meskipun tidak sekuat model kepribadian Big Five secara ilmiah, DISC tetap memiliki relevansi praktis yang tinggi karena sederhana, mudah dipahami, serta aplikatif di berbagai bidang, seperti manajemen sumber daya manusia, kepemimpinan, pendidikan, pengembangan diri, hingga kerja tim. Implementasi DISC terbukti membantu organisasi dalam mengoptimalkan penempatan karyawan, meningkatkan komunikasi, serta memperkuat kolaborasi. Namun, keterbatasan seperti validitas ilmiah yang terbatas, sifat hasil yang situasional, dan potensi penyalahgunaan perlu diperhatikan agar penggunaannya lebih bijak. Dengan demikian, DISC sebaiknya diposisikan bukan sebagai alat diagnostik tunggal, melainkan sebagai instrumen pendukung untuk memahami dinamika kepribadian, meningkatkan interaksi, dan memaksimalkan potensi individu maupun organisasi.